Pemirsa Hasanah, surga telah diciptakan oleh Allah SWT. Fakta ini terbukti saat Nabi SAW melakukan Mi'raj. Nabi juga mengabarkan surga akan diperlihatkan di alam barzah. Dan masih ada sejumlah bukti yang ditegaskan Nabi SAW pada kita. Inilah surga, seperti yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya dalam kitab suci dan hadis Nabawi. Berada di tempat yang tinggi, di langit, surga terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara satu dengan lainnya sejauh langit dan bumi. Yang tertinggi adalah Firdaus. Memasuki surga harus melalui sebuah pintu yang sangat luas. Seluas jarak antara kota Mekah dan kota Hajar sejauh 1162 km. Luas pintu yang sangat fantastis. Namun begitu, kelak manusia akan berdesak-desakan di depannya. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang mengetuk pintu ini. Dan umat beliaulah yang pertama kali memasukinya. Ada 70.000 orang yang akan memasukinya tanpa hisab. Wajahnya bagaikan rembulan. Mereka masuk dengan bergandeng tangan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang murni tauhidnya dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Begitulah yang dikabarkan Nabi SAW. Allah melimpahkan keistimewaan kepada mereka bahwa setiap 1.000 orang dari mereka dapat menyelamatkan 70.000 orang dari neraka. Ditambah 3 cidukan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wallahu akbar. Begitu memasuki pintunya, hamparan tanahnya sangat mengagumkan. Tanah dan lumpurnya terbuat dari zafaron, berupa tepung putih beraroma kasturi dan sangat bersih. Cahaya surga ini berwarna putih, bersinar terang, aromanya semerbak. Terdapat gedung megah dan sungai-sungai yang mengalir. Ada istri-istri yang cantik jelita, perhiasan-perhiasan yang banyak, tanaman-tanaman, berbagai macam kesenangan dan kenikmatan di tempat yang tinggi. Di surga terdapat ghuraf, sebuah bangunan transparan yang tinggi, diberikan bagi mereka yang baik ucapannya, suka memberi makan orang lain, rajin berpuasa, dan merutinkan salat malam. Juga diberikan kepada orang-orang yang membangun masjid dan tabah menghadapi ujian dan kesedihan. Setiap mukmin yang memasuki surga sangat mengenal tempat tinggalnya, walaupun ia belum pernah melihat sebelumnya. Saat memasukinya, fisik orang mukmin mirip Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta, berambut pendek, belum berjenggot, dan matanya bercelak. Tampilannya bagaikan orang berusia sekitar 30 tahun. Setelah memasukinya, hidangan pertama yang disajikan adalah sekerat daging dari hati ikan paus dan minumannya adalah salsabila. Setelah itu mereka makan daging sapi jantan. Terdapat pohon talhu, pohon bidara yang durinya diganti dengan buah-buahan. Setiap butirnya terdiri dari 70 rasa yang berbeda. Ada juga pohon tuba yang naungannya sejauh perjalanan selama 100 tahun. Dari kelopak bunga pohon inilah pakaian ahli surga berasal. Aneka buah-buahan tersedia layaknya buah-buahan di dunia. Bahkan Nabi pernah menyebutkan bahwa buah-buahan dunia sebenarnya berasal dari surga. Hanya saja ia berubah, sedangkan buah-buahan di surga sama sekali tidak berubah. Mereka mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Jika mereka melihat ke arah burung lalu tertarik, maka dengan segera burung itu jatuh ke hadapannya dalam kondisi masak dan siap santap. Para penduduk surga minum dari sungai-sungai di surga yang hulunya adalah surga Firdaus. Mereka juga minum dari sungai Al-Kautsar yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Sebuah minuman campuran jahe. Meski bebas makan dan minum semaunya, penduduk surga itu tidak buang kotoran atau kencing. Makanan dan minumannya itu dikeluarkan melalui keringat dan sendawanya yang harum. Pakaian mereka mewah. Al-Quran menyebutnya sundus dan istabrak, sejenis sutra bulu halus dan tebal. Bahannya dari kelopak bunga pohon tuba dengan aneka warna. Mereka memakai gelang emas dan perak, mahkota intan berlian yang mutiaranya adalah yakut. Kasur mereka tebal dan empuk. Tempat mereka tinggal berhamparan permadani yang sangat indah.
Ada kemah yang tingginya hingga 60 mil dan setiap sudutnya terdapat istri-istri ahli surga. Ada ranjang berderetan yang berhias, bisa merendah ataupun menaik. Tapi ranjang ini bukanlah untuk tidur, karena di surga itu tidak ada tidur sebagaimana dikatakan Nabi. Tidur itu adalah saudara kematian. Ahli surga tidaklah tidur. Begitulah surga berdasarkan kabar yang disampaikan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu, untuk siapakah semua keindahan kenikmatan tiada tara ini? Semua itu disediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62 hingga 64. Orang yang istiqomah dalam menghamba. Quran Surah Fussilat ayat 30. Pengikut kebaikan. Quran Surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Quran Surah At-Taubah ayat 20 hingga 21. Orang yang mengindahkan peringatan Allah. Quran Surah Yasin ayat 11. Mukmin. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 47. Syuhada. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Orang yang berjual beli dengan nama Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Orang yang khusyuk dalam salat, menjauhi hal yang sia-sia. Muzaki, menjaga farji, amanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Muslim, muslimah yang taat, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, menjaga farji, rajin berzikir. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Orang yang bertaubat, memuji Allah, melawat, sujud, amar ma'ruf nahi mungkar, memelihara hukum-hukum Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 112. Orang yang berinfak saat lapang atau sempit, menahan amarah, pemaaf, istighfar. Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Beriman dan berjihad. Quran Surah Asy-Syaff ayat 10 hingga 13. Orang yang takut kepada Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Orang yang menahan hawa nafsu. Quran Surah An-Naziat ayat 40 hingga 41.